إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقام وأحسن نديا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم الكبار والصبية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman. Karena dengan iman kita mendapatkan taufik, dan dengan taufiknya lah tergeraklah diri kita untuk melangkahkan kaki melaksanakan perintah Allah. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang juga satu agama dengan kita, tetapi cahaya iman tidak menggerakkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan dapat melaksanakan apa yang sudah menjadikan kewajibannya, terkhusus salat Jumat. Dan kita semua wajib bersyukur serta kita meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan hingga pada saatnya nanti Allah mengutus utusan yang bernama Israel untuk menjemput kita dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Karena dunia halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Salawat teriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang menjadi suri tauladan, bukan hanya sebagai sosok penyampai dakwah, tetapi dalam semua aspek kehidupan beliau ada. Tegasnya membuat musuh berlari berketakutan, kasih sayangnya membuat kita berpelukan bersatu menuju Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kepada para keluarganya yang rela dihina, dicaci demi tegaknya agama Allah, dan juga kepada para sahabatnya yang rela mengorbankan keluarganya, harta bendanya, bahkan dirinya untuk kejayaan agama Allah, hingga sampailah Islam di hadapan kita dan kita pun menjadi bagian dari agama tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, mimbar Jumat adalah pesan takwa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, takwa adalah mengontrol diri kita, mengontrol mata kita, mengontrol hati kita, mengontrol batin kita, telinga kita, harta, tahta, wanita, semua itu harus dikontrol. Tanpa takwa, berapa banyak orang yang hancur dengan jabatannya. Tanpa takwa, berapa banyak orang yang terlena dengan wanita yang dimilikinya. Tanpa takwa, berapa banyak orang yang hancur karena harta yang dimilikinya. Maka dari itu, di sela-sela kita meningkatkan jumlah harta kita, alangkah baiknya kita tingkatkan lagi ketakwaan kita. Di sela-sela kita meningkatkan pangkat dan jabatan kita, alangkah baiknya kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khatib pada hari ini akan menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tabrani, Abu Nuaim, dan juga riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam riwayat yang berbeda. Apa bunyi riwayat itu? Atani Jibril, telah datang kepada aku Jibril, wa qala, kemudian berkata, isma syi'ta, hiduplah sekehendakmu, fa innaka mayitun, maka engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, cintailah apapun dan siapapun yang engkau cintai, fa innaka mufariquhu, maka engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta, fa innaka majzun bihi, kerjakanlah apapun di dunia yang engkau cintai, maka semua itu
kita akan berpisah dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita mulai pada poin yang pertama. Isma syi'ta. Ini adalah pesan kepada kita, bermakna taubih bagi kita semua yang masih diberikan nafas, yang masih diberikan kekuatan, yang masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta. Hiduplah sekehendakmu. Berdosa silahkan, beramal saleh silahkan, berdusta silahkan, berjudi silahkan, memutarbalikkan fakta silahkan, mendolimi tetanggamu silahkan, mendolimi keluargamu silahkan, memfitnah silahkan. Tapi tunggu saja, suatu saat nanti engkau akan terbaring di hadapan orang yang menyolatimu. Suatu saat engkau akan berbaring di antara orang yang memandikanmu. Jangankan engkau untuk berbuat dosa, jangan engkau untuk berbuat maksiat. Saat itu engkau mengedipkan matamu saja engkau tidak bisa. Pada saat itu kita baru tahu siapa kita. Kita tak berdaya. Kita semua akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di antara kita yang sudah menggantungkan seragamnya di saat kematian itu belum menjemputnya. Dan banyak di antara kita yang ditinggalkan oleh keluarganya yang saat itu kematian belum menjemputnya. Maka dari itu ini caman bagi kita semua. Nasihat malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad apa? Jangan merasa gagah, jangan merasa hebat ketika engkau masih kuat, jangan merasa perkasa ketika engkau masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu malaikat Israel setiap harinya bersama akwanuhnya 70 kali mengawasi kita semua sambil menunggu perintah dari Allah. Ini yang dicabut hari ini besok yang dicabut, ini lusa yang dicabut. Kita tidak tahu. Makanya nasihat ini turun dari malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad, orang yang maksum, orang yang terbebas dari dosa, orang yang terjaga dari dosa. Apalagi dengan kita, orang yang setiap harinya tak lepas dari dosa, tak luput dari dosa. Siapa kita? Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita sama, sujud kita sama, mati pun kita sama. Hanya saja yang membedakan kita di antara orang lainnya adalah keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kematian, ada juga permasalahan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua amalan-amalan kita nantinya di hari kiamat akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada balasannya masing-masing. Maka beruntung bagi orang-orang yang terbebas dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Kapanpun itu, kesempatan itu selalu ada kepada kita. Bahkan kalau kesempatan itu sampai tua, maka Allah akan selalu senantiasa memberikan kesempatan itu kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man nu'amirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Semua dari kita ini yang tidak memperhatikan amalan-amalan, yang selalu bodoh amat, yang selalu sia-siakan amalan, yang selalu sia-siakan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kita tidak tahu bahwasanya semua ciptaan-ciptaan Allah yang diberikan kita semakin lama semakin berkurang. Itulah tanda-tanda bahwasanya Allah senantiasa memperingatkan kita untuk senantiasa bertobat. Mata kita yang dulunya mata kita bisa melihat dengan jarak yang jauh, sekarang mungkin kita membutuhkan kacamata. Rambut kita yang sekarang menghitam, mungkin suatu saat nanti akan memutih. Kaki kita yang sekarang kuat, mungkin untuk jalan kemanapun, maka semuanya akan ada pada masanya. Itu adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Wa man nu'ammiru nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Maka dari itu sudah sepantasnya kita untuk mempersiapkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak salat. Salat itu bukan bukan Allah yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Karena cara mendapatkan surganya Allah dengan mendapatkan rahmat Allah, dan cara mendapatkan rahmat Allah dengan menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan adalah salat. Jamaah Jumat
rahimakumullah. Selanjutnya, isma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man sita fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapapun dan apapun yang engkau cintai. Anak-anak kita, keluarga kita, kebahagiaan kita, harta kita, jangan menjadi tipu daya kita. Sehingga ketika kita mempunyai anak, kita mengatakan, oh inilah kebahagiaanku. Sehingga ketika kita mempunyai harta, oh inilah kebahagiaanku. Sehingga kita mempunyai apapun itu di dunia ini yang sifatnya sementara, oh inilah kebahagiaanku. Tidak. Kita akan kembali kepada Allah. Pilihannya hanya dua. Kita yang duluan atau mereka yang duluan mendahului kita. Maka kita harus mempersiapkan diri kita apapun itu. Jemaah Jumat rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, yang senantiasa menambah, mengistiqomahkan amalan-amalan yang itu nantinya menjadi sebab kita diringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukran ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عنه فيما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بالنفس واثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وعلى خليفة من بعده المختار المؤنس في حال السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى ناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى من استحيت منه الملائكة الرحمن المحيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذو نورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي نبي المصطفى وابن عمه ووليه من باب مدينة العلم إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسن سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بالناس السنة وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى إخوتها الكريمات وعلى أمها الخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وعلى سائر أهل بيت النبي الطاهر وعلى أهل بيئة العقبة وأهل البدر وأهل أحد وأهل بيئة الرضوان وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ناذرا إلى القلوب نبر قلوبنا بأنور المعرفة واليقين والحقنا بالهدى المهتدين غير ضال ولا مضل. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خلق من خلقك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأهلنا ومن ذوي الحقوق علينا وجيراننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحيائهم منهم الأموات بأوسع المغفرات يا غافر الخطيئات يا مغفر الذنوب والسيئات يا بارئ الأرضين والسماوات ليس لنا سواك غافر يا فاغفر يا أكرم من غفر واستر يا أكرم من ستر وثبت أقدامه على متابعة حبيبك أدهار. اللهم نزهنا عن السوائب ورفعنا في علي مراتب وتولنا بما توليت به الطيب. إلهنا عل درجات المتقدمين في هذا المنازل وجمعنا بهم في دار الكرامة وبارك في ضرارهم ومن يولهم وعمل بالخيرات بلادنا وبلاد المسلمين وعجل بالتفريج قرب عنا وعن بلاد المسلمين.
يا حول الأهوال إلى أحسن يا محول الأحوال وعافنا من أهل الضلال وفعل الجهال اللهم اجمع سملهم بعد شتات وثبتهم على خير والحق والهدى وأحسن الثبات اللهم حول الأحوال إلى أحسنها وادفع عنا سرارا ظاهرها وباطنها وتولنا في الأحوال كلها سرها وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهى عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر